Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Inyoman Gede Aduguna Valeri, mahasiswa program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana, Angkatan 2017, akan membahas mengenai hasil kegiatan kerja praktik saya yang berjudul pembuatan flow model diagram, indeks parameter, report specification, dan data source map untuk implementasi quantity assurance. Dalam pembahasan saya ini akan terdiri dari 4 poin utama, yaitu pendahuluan, informasi perusahaan, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi kegiatan kerja praktik ini, karena kegiatan industri hulu migas memiliki beberapa proses dimulai dari eksplorasi sampai produksi. Maka perlu adanya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan agar dapat menjamin pengelolaannya dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya diberikan tugas khusus untuk melakukan pemodelan, parameterisasi, dan penyusunan report specification dan data source map untuk implementasi quantity assurance dengan cara mengetahui bagaimana proses produksi, stok, dan lifting hulu migas di perusahaan. Waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini dimulai dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Profil perusahaan. Perusahaan tempat saya melaksanakan kegiatan kerja praktik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang hulu minyak dan gas bumi. Namun, sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, semua hal yang berkaitan dengan profil perusahaan akan dirahasiakan ataupun disamarkan. Selanjutnya, hasil kegiatan kerja praktik. Pertama-tama, sistem quantity assurance. Quantity assurance adalah pendekatan terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membangun akuntabilitas informasi kuantitas suatu konten ekonomi, termasuk kebutuhan transparansi datanya dengan cara penerapan mekanisme kendali internal, beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya. Pada quantity assurance ini, terdapat kerangka kerja yang terdiri dari 5 klaster. Namun, tugas saya ini hanya berfokus pada klaster 1, yaitu pemenuhan persyaratan, dan klaster 2, yaitu uji persyaratan. Sebelum membuat produk flow model, diperlukan adanya kajian proses produksi di perusahaan. Seperti yang terlihat, berikut adalah contoh alir material perusahaan. Dan yang selanjutnya dapat dilihat PFD yang berisi aliran secara luas mengenai fasilitas-fasilitas produksi yang terdapat dalam perusahaan. Kemudian, setelah mengetahui kajian proses produksi perusahaan, dapat membuat produk flow model atau PFM yang mewakili aproksimasi logis dari sistem alir material, di mana PFM ini terdiri dari flow model diagram dan indeks parameter. Dalam flow model diagram dapat dilihat terdiri dari 4 poin. Yang pertama, network, yang berupa kanvas suatu unit dan membentuk struktur hierarki diagram. Lalu ada unit yang berupa kontainer atau wadah alir, lalu port, saluran masuk dan keluarnya material, dan node, yaitu titik temu antar dua port outlet dan inlet dari 2 unit yang berbeda. Hasil pembuatan flow model diagram yang saya lakukan terdiri dari informasi-informasi penting seperti lines, yang merupakan keterangan aliran yang dilalui material, ports, yang merupakan keterangan di mana sumber data berada, dan symbols, yang merupakan kumpulan simbol fasilitas produksi yang digunakan. Pada pembuatan flow model diagram ini memiliki prosedur kerja. Yang pertama, pengumpulan data seperti template report formal.
report specification dan data source map, proses flow diagram atau PFD, piping and instrumentation diagram atau PNID, dan interview personil terkait di perusahaan. Selanjutnya, melakukan pembuatan gambar flow diagram, kemudian routing review, revisi dokumen diagram alir sesuai dengan arahan, dan yang terakhir routing review dan approval. Kemudian indeks parameter. Indeks parameter berkaitan dengan atribut fisik dan kimia material dalam sistem alir yang harus memenuhi informasi-informasi yang diperlukan seperti nomor port, material, flow, property, qualifier, dan unit of measure. Proses pembuatan indeks parameter tidak jauh berbeda, yaitu dimulai dari pengumpulan data, penyusunan indeks parameter, routing review, revisi indeks parameter sesuai arahan yang diterima, dan yang terakhir routing review dan approval. Ini adalah hasil pembuatan produk flow model yang telah saya kerjakan, di mana dalam produk flow model ini dapat terdiri dari beberapa level. Misalnya pada produk flow model level 1 yang berisi aliran material yang terdiri dari beberapa K3S. Dan kemudian jika kita memilih perusahaan tempat saya melaksanakan kerja praktek, maka kemudian akan masuk ke produk flow model level 2 yang berisi fasilitas-fasilitas produksi yang ada yang telah berdasarkan PFD yang telah diterima. Saat memilih port suatu fasilitas produksi, maka akan menampilkan indeks parameter fasilitas produksi tersebut. Selanjutnya, pembuatan report specification dan data source map. Report specification ini adalah laporan produksi, penggunaan, serta lifting minyak dan gas di area produksi. Pembuatannya dilakukan dengan jangka waktu harian dari opening stock hingga closing stock. Dengan adanya produk flow model, maka pembacaan report specification dapat lebih mudah dimengerti, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, produk flow model dan report specification saling berhubungan satu sama lain. Adapun prosedur kerja dalam pembuatan report specification dan data source map, yaitu dengan yang pertama, konfirmasi daftar laporan formal yang diterbitkan perusahaan, kemudian pengumpulan sampel laporan formal, selanjutnya penyusunan dokumen report specification dan data source map, kemudian routing review, revisi dokumen sesuai arahan yang diterima, dan yang terakhir routing review dan approval. Berikut adalah contoh hasil pembuatan report specification. Di sini terdapat alamat tabel yang dimasukkan sehingga memudahkannya agar dapat berkorelasi satu sama lainnya. Dengan adanya report specification dan data source map tersebut, maka dapat memastikan korelasi antara asersi kuantitas dengan definisi parameter dalam model alir, kemudian memastikan korelasi antara definisi parameter dengan deskripsi diagram dalam model alir, dan juga dapat memetakan definisi parameter dalam model alir ke klasifikasi kuantitas. Dengan demikian, kesimpulan dari kegiatan kerja praktik ini, yang pertama adalah pembuatan produk flow model yang terdiri dari flow model diagram dan indeks parameter untuk lingkup dari sumur sampai dengan titik lifting telah sesuai dengan ketentuan quantity assurance dan daftar laporan formal sesuai lingkup audit QA, antara lain notasi flow diagram sesuai ISO 15926 atau Energistics Prod ML. Yang kedua, pembuatan daftar parameter disusun dari hasil kegiatan pelacakan relevansi sumber data atau data source relevancy untuk seluruh asersi pada laporan formal sesuai ketentuan quantity assurance, antara lain notasi parameter sesuai ISO 15926 atau Energistics Prod ML. Dan yang ketiga, pembuatan report specification dan data source map untuk laporan formal perusahaan sesuai kriteria quantity assurance
agar pelaporan produksi stok dan lifting dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, asersi, berbasiskan sumber data empiris yang benar dan dipastikan satu versi. Sekian pembahasan saya mengenai kegiatan kerja praktek yang telah dilakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, dan saya akhiri dengan terima kasih.